Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan dengan tema Pancasila Hak Asasi Manusia Politik dalam Membangun Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri Sinta Trisha Rahma dan Firda Nuraini Habibah dan Erika Sailal Inayati. Sub pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan dasar hidup bernegara. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman yang penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub selanjutnya yaitu pengertian hak asasi manusia. Menurut Omar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai insan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti hak hidup, keselamatan, kebebasan, dan kesamaan sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan seolah-olah merupakan holy area. Yang kedua yaitu menurut Kuncoro, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Yang ketiga menurut G.J. Wolhoff, hak asasi manusia adalah sejumlah hak yang berakal pada tabiat setiap pribadi manusia dan tidak dapat dicabut oleh siapapun. Selanjutnya yaitu hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan untuk memeluk sebuah agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap warga negara ditekankan supaya bisa menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang ada, karena Indonesia merupakan negara yang Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua dan berdiri dari beragama suku dan agama. Yang kedua yaitu hubungan hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Seluruh warga Indonesia itu memiliki persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban antar sesamanya. Lantaran semua orang di dunia ini berhak untuk diakui keberadaannya. Mereka berhak diakui kekurangan dan kelebihannya. Sekian dari saya. Sub selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya yakni Persatuan Indonesia. Sebagai warga negara harus meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sehingga bangsa Indonesia bisa lebih baik. Itulah mengapa setiap warga Indonesia sebaiknya tidak malu bersosialisasi dan bergaul dengan sesama untuk membangun tali persaudaraan. Dengan tali persaudaraan yang erat akan tercipta persatuan dan kesatuan. Setiap warga negara berhak mendapat rasa aman meski terdapat perbedaan asal daerah, ras, warna kulit, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak asasi manusia memiliki kaitan dengan Pancasila sila keempat, yakni menekankan masyarakat dalam menyelesaikan masalah sebaiknya secara musyawarah dan mufakat sehingga keputusan yang diambil itu lebih pasti. Setiap warga negara Indonesia juga berhak mendapat kebebasan dan rasa aman dalam berpendapat tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hak asasi manusia dalam sila keempat tersebut juga sesuai dengan deklarasi HAM. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki makna dalam HAM yaitu mengakui semua hak milik individu di mana hak itu dilindungi dan dijamin negara. Negara berhak memberikan kesempatan setiap rakyatnya atas keadilan. Jadi, HAM harus menjamin adanya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan begitu, dalam kehidupan rakyat Indonesia tidak ada pembeda atau diskriminasi hanya karena perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Selanjutnya, manfaat politik Indonesia. Yang pertama, manfaat politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan negara
mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Yang kedua, manfaat politik bagi rakyat, salah satunya adalah alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan negara. Pembahasan selanjutnya yaitu politik dalam membangun Indonesia. Politik sendiri mempunyai arti yaitu politika menurut bahasa Yunani, dan menurut bahasa Arab siasah yang artinya dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara, adalah terkait pembentukan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara Islam menyebut politik dengan istilah siasah. Jika yang dimaksud politik adalah siasah yang mengatur segenap urusan umat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siasah. Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan umat. Jadi politik adalah beragam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Tujuan politik Indonesia. Yang pertama yaitu agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai norma hukum. Yang kedua, menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. Yang ketiga, melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. Yang keempat, menjaga keamanan dan perdamaian negara. Yang terakhir yaitu menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Kesimpulan dari semua materi di atas yaitu kita ketahui bahwa Pancasila itu memang sebagai alat politik, dan di dalam politik terkadang Pancasila digunakan sebagai landasan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan di negara kita, Pancasila dibutuhkan oleh HAM karena Pancasila sudah menjadi ideologi negara kita. Di salah satu sila tersebut ada yang menjelaskan tentang HAM. Bila kita tidak menjadikan Pancasila sebagai ideologi, maka kita tidak akan bisa menghormati HAM.